Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari dosen pengasuh, yaitu Abdul Sani Sembiring, MKom, mata kuliah sistem operasi dengan judul manajemen file. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Felix Pindian Salawa, NPM 20 110255, kelas TIP 2003. Jadi judul saya adalah manajemen file. Langsung saja. Manajemen file adalah merupakan sebuah metode serta struktur data yang digunakan pada sebuah sistem operasi dengan tujuan untuk melakukan pengaturan serta pengorganisasian file dengan disk maupun dalam sebuah partisi. Nah, jadi di sini manajemen file itu dapat diartikan sebagai partisi ya, atau disk yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam file dengan cara tertentu, dengan cara memanajemen file. Dengan begitu kita dapat melakukan penyimpanan file dengan keinginan kita sendiri. Itu daripada maksud manajemen file. Kemudian fungsi manajemen file ini ada 6 ya. Yang pertama itu membuat sebuah mekanisme agar dapat menggunakan beberapa file secara bersamaan. Kedua, mampu untuk menciptakan, menghapus, dan memodifikasi sebuah file. Tiga, memiliki kemampuan untuk melakukan backup serta recovery guna mencegah adanya kehilangan file yang disebabkan kecelakaan maupun upaya untuk menghancurkan suatu informasi tertentu. Kemudian para pengguna dapat mengacu pada file dengan simbolik, nama atau nama simbolik, bukan menggunakan penamaan yang dapat mengacu pada perangkat secara fisik. Kemudian lanjut, suatu lingkungan yang sensitif dikehendaki informasi tersimpan yang bersifat rahasia secara aman. Sistem file perlu untuk menyediakan imperfect yang bersifat friendly, mudah untuk digunakan oleh siapa saja. Nah, jadi kira-kira itulah beberapa fungsi daripada manajemen file yang sudah saya sebutkan tadi, ada 6, dan masing-masing tupoksi atau kerjanya. Kemudian sasaran manajemen file. Manajemen merupakan suatu kumpulan dari beberapa perangkat lunak pada sistem yang mampu menyediakan layanan berhubungan dengan adanya menggunakan file kepada pemakai ataupun aplikasi. Nah, secara umumnya Anda atau aplikasi dapat mengakses file yakni melalui sistem. Dengan ini Anda tidak perlu mengembangkan terhadap perangkat lunak secara khusus untuk membuat akses data pada setiap aplikasi. Nah, sistem ini digunakan pun akan menyediakan pengendalian pada aset penting yang satu. Jadi pengguna manajemen file ini akan selalu aman. Jadi jangan khawatir bagi para user yang akan menggunakan manajemen file ini, karena sudah dijamin keamanannya. Selain itu, Anda juga perlu mengetahui mengenai sasaran dan manajemen file sebagai berikut. Yang pertama, menjamin data dalam sebuah file adalah hal yang valid. Kedua, memenuhi semua kebutuhan dari manajemen data untuk semua penggunanya. Kemudian, meminimalis atau menghindari adanya potensi kerusakan atau kehilangan data yang dianggap tidak penting. Kemudian, melakukan optimalisasi pada kinerja sistem. Kemudian, menyediakan dukungan pada input serta output untuk yang menggunakan dalam sistem yang bersifat multi-user. Nah, yang terakhir, menyediakan sekumpulan interface input dan juga output secara rutin. Nah, mungkin inilah mengenai sasaran atau tupoksi daripada manajemen file tersebut.
Kemudian adapun sifat dari file ya, tentunya sangat berhubungan dengan file-file yang digunakan sebelumnya, yang dimana tentang sifat yang dimiliki oleh sebuah file ada beberapa. Yang pertama, persistence, yaitu informasi maupun bertahan terhadap proses yang membangkitkannya sudah berakhir atau suatu daya setelah dimatikan. Dengan adanya properti yang satu ini, maka file tetap dapat digunakan pada beberapa hasil yang akan didapat dari suatu proses dan bisa digunakan pada masa mendatang. Kemudian kedua, ukuran atau size. Nah, umumnya manajemen file mempunyai ukuran yang cukup besar. Dengan begitu akan memungkinkan terjadinya penyimpanan berbagai macam informasi yang perlu untuk disimpan. Jadi kita di sini sudah disuguhi atau diberi ukuran yang besar ya, artinya dapat memuat banyak informasi yang diperlukan untuk disimpan. Kemudian shareability. Nah, file bisa digunakan, shareability adalah file yang bisa digunakan pada berbagai macam proses dalam akses informasi yang dilakukan secara kongruen. Nah, kira-kira begitulah shareability ini. Jadi dia penggunaannya itu, aksesnya itu secara kongruen. Kemudian ada struktur file. Nah, adapun setiap file tentunya memiliki struktur tersendiri, di mana struktur yang ada pada file tersebut tentunya sesuai dengan kegunaan ataupun fungsinya. Yang pertama, urutkan bit yang tidak memiliki sebuah struktur, maka sistem operasi tidak akan tahu mengenai apa saja yang ada di dalam file tersebut. Kedua, file yang dibentuk dengan urutan record dengan panjang yang tidak berbeda serta pengguna struktur internal di dalamnya, operasi read akan melakukan pembacaan pada suatu record operasi walaupun melakukan open atau overwrite pada satu record. Kemudian yang ketiga, file yang tercipta akibat pembentukan struktur organisasi tree record. Nah, jadi ukuran dari setiap record tidak harus sama dan setiap record akan mengundang file key dalam posisi yang sama. Tree record akan diurutkan berdasarkan oleh kata kunci record itu sendiri. Kemudian atribut file. Atribut file merupakan sebuah perintah yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan terhadap suatu file. Terhadap beberapa atribut file yang mampu mengolah file, baik ini beberapa atribut file yang perlu Anda ketahui. Nah, jadi di sini ada beberapa atribut file yang harus kita tahu sebagai pengguna daripada manajemen file ya. Yang pertama itu, jadi di sini ada 5. Yang pertama, create file, delete file, open, close, dan read. Nah, jadi masing-masing perintah ini dibuat berdasarkan urutan. Yang pertama, create file itu untuk melakukan pembuatan file yang tidak berisikan data apapun. Kemudian delete file, ini adalah perintah yang dilakukan untuk menghapus ya, atau memformat suatu file yang tidak dibutuhkan lagi. Kemudian open. Nah, open ini perintah untuk membuka suatu file dengan menjadikan sistem-sistem untuk mengambil atribut serta daftar alamat disk. Jadi membuka file yang kita butuhkan. Close ini artinya menutup ketika akses file yang dilakukan sudah selesai dan atribut serta alamat disk sudah tidak digunakan lagi. Artinya kita memerlukan perintah close. Kemudian read. Read ini data yang akan dibaca dari file dengan sistem yang menentukan banyaknya file yang kita butuhkan atau data.